di Itali, Bib, ada satu kampung itu awet muda. Ternyata ketika dicek mereka tuh sering puasa seminggu kagak. Orang kalau ngajak kepada sedekah, perbuatan baik, mendamaikan orang lain. Jangan ngarap kecuali mardhatillah gitu ya. Mardhatillah, benar. Jangan sampai. Kalau ngarapnya hal-hal yang lain kecil. Ini ajrun azimah nih, tapi syaratnya ibtigha mardhatillah. Bulan Ramadan ini mau nggak mau, mumpung kita ini ada di bulan barokah, kita harus bisa manfaatkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Tawakal nggak selepas tawakal kayak gitu aja, tapi nyari rezeki yang jauh lebih bagus ketika kita memberikan kepada yang lain. Iyalah, jangan tawakal udah tenang dah, udah nggak usah kerja. Oh, nanti dibantal ada duit. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pemirsa semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dari Waliyatalattaf bisa kembali menyapa para pemirsa semua dalam program We Talk Podcast ini, tentu bersama guru kita Al-Habib Haikal bin Hussein Al-Aidrus. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib Ana? Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Badan makin ini nih, lebar. Badan makin lebar. Makin lebar. Jadi kita sekarang masih di bulan Ramadan ya Habib. Masih di bulan Ramadan. Iya. Jadi kalau buka kadang-kadang suka lupa tuh. Keasikan makan akhirnya begah. Yang mana nasi, yang mana itu kita nggak tahu. Iya. Makan semua. Subhanallah. Tapi abis makan berapa menit udah. Padahal waktu lapar ngelihat semuanya tuh kayak mau Kalau dihabisin. orang Betawi bilang dulu lapar mata. Lapar Apa mata. aja di iniin, kumpulin apa segala macam, kayak ngumpulin ghanimah. Habis gitu udah kagak sanggup udah kita makan. Ini baru 10 menit makan udah nggak kuat lagi deh. Itu sediain kurma 3 apa berapa sama air putih. Terus ngeliat yang lain betul-betul tuh kagak ada ini sama sekali. Subhanallah. Iya, jadi lemes gitu, kena manis, mungkin manis kali. Kurma 3 minum sama itu udah es gitu kenyang ya, kirain kurma air doang. ngemil deh. Ngemil apa? Gorengan Mie gorengan 4 lontong 3 kenyang. lontong 3 tahu isi 4. Udah sudah nafsu tuh kawan. Iyalah. Itu udah kebanyakan juga itu. Kebanyakan ya benar. Karim. Mestinya emang dijaga kalau apa? Justru Ramadan tuh diistirahatkan supaya tuh perut kita biar nggak terus ngolah makanan. Iya benar. Jadi agak-agak istirahat gitu dia. Jadi 11 bulan kan makan terus tuh. Yang gulanya, minyaknya, kolesterolnya. Iya. Justru Ramadan momen ini perut istirahat. Iya, istirahat. Sekaligus membersihkan kali ya. Iya, katanya di Itali, Bib, ada satu kampung itu awet muda. Ajib. Bukan cuma sekeluarga itu, tapi beberapa ini awet muda semua. Ternyata ketika dicek mereka tuh sering puasa seminggu kagak. Oh. Kalau mungkin kita dipakainya kayak puasa Nabi Daud ya. Iya sehari. Kalau ini mingguan, seminggu puasa, seminggu kagak. Nah dia belajar dari mana? Belajar dari ular. Okay. Ular untuk mengawetkan dirinya, untuk ganti kulit katanya suruh puasa. Jadi lebih fresh, cemerlang lagi, ya. Lebih wajahnya lebih wajah lagi, lebih bersinar lagi. Iya, lebih cahayanya lebih mantep lagi. Akhirnya mereka jadi fresh lagi mukanya. Kita nggak tahu nih, kita harus ganti kulit tapi gimana? Jangan. Jangan. Yang penting kita tadi. Jadi Ramadan selain pahala puasa itu gede, ternyata kita jadi sehat juga. Sehat, alhamdulillah sehat. Sumu tasihu. Cuman banyak yang bilang katanya puasalah maka kamu akan sehat, itu cuman di sehat rohani. Oh, rohani. Padahal nggak juga, tapi sehat. Iya, tadi itu kan. Iya, jasmani. Perut jadi jasmani, sehat jasmani juga perlu juga. Dan beberapa banyak dokter setiap ada orang yang mau dioperasi besok disuruh puasa. Iya benar. Puasa dulu. Karena apa? Karena biar
fresh dia punya keadaan dalam perut. Benar. Iya, Beb, memang puasa itu luar biasa. Senin Kemis, makanya Nabi suruh Senin Kemis tuh, paling enggak seminggu Senin Kemis dah. Iya, Senin Kalau Kemis. sebulan puasa aja kita bisa, Senin Kemis kan kudunya lebih gampang. Iya. Temen Anda puasa ada yang di Mekah, antum nggak umroh sekarang ya? Nggak Ana ambil. enggak, kemarin pulang sebelum Ramadan. Anda ditawarin ceritanya. Berangkat Ramadan. Berangkat Ramadan tapi di akhir mau Idul Fitri. Oh, jadi lebaran di sono? Rencananya mau lebaran di sana, tapi Anda pikir enggak lah, Anda bilang. Lebaran Cuman sini. sebagian temen bilang enak Ramadan di mana? Mekah, Di Madinah. Mekah, hawa ini pahala menebar apa segala macam dan suasana tuh betul-betul nikmat. Anda bilang, aneh kalau menurut aneh puasa yang paling bagus justru di Tanjung Priuk. Kenapa tuh? Kalau di Mekah sama Madinah kan orang-orang baik semua. Iya, Orang baik, mau niat mau ibadah, pada minum makan kurma 3, air zam-zam. Kok di habis itu terawih. habis itu taraweh baca ini nikmat. Iya nikmat karena kumpulnya sama orang-orang baik. Ah, ah. Tapi kalau puasa kayak di pasar Tanjung Priuk, pasar Tanah Abang, Jatinegara, apalagi lah pasar, itu kan orang-orang yang minum sirup warna merah tuh, Iya, iya. yang masih kena berair kena es itu, duk minum gitu. Kita mah, nah itu justru tantangannya di situ sebenarnya. Iya, ujian. Dulu Ana disuruh beli es kelapa, bukan disuruh beli kelapa dulu, masih kecil, beli kelapa dong Jatinegara. Itu tukangnya buka, lagi puasa nih, Iya. karena ada air digini sama dia. Hah? Depan Ana. Ya. Itu langsung pulang kepikiran maghrib mau minum air kelapa udah. Iya benar. Saking ini. Nah itu ujiannya berat, Beb. Iya. Belum ada yang malakin tentang dagangan dia kayak gimana ini. Wah berat. Itu Anda rasa pahala yang paling besar tuh di situ. Jadi puasa dengan ujian yang semakin berat gitu. Semakin berat ujiannya semakin. Kata ini. Sayyidina Ali, beliau bilang ya, saya sangat senang puasa di musim panas gitu. Oh iya betul-betul ujiannya Ujian. rasa benar. Oh, musim panas Habib. Ramadan. Ya benar emang biasanya kan di Jadi musim kalau- panas terus. Kalau puasa musim panas udah aus, dehidrasi, Beda. panas, ujiannya makin berat. Nah, makin berat ujian, makin nikmat bukanya tuh biasanya tuh. Makin nikmat. Cuman Beb, orang yang di perkantoran juga yang di AC kerjanya nggak pernah keluar dari terus setiap keluar tuh apalagi di kendaraan pribadi dan naik mobil AC lagi. Itu juga dia mengalami dehidrasi kagak terasa Oke. karena dia nggak pernah aus, nggak pernah Cairan, ini. iya. Nah itu yang juga bahaya juga Betul. dan artinya perlu dikontrol juga bagaimana dia harus sering-sering. Sebenarnya yang di kantor tuh harus sering minum, tapi kalau di bulan puasa tuh itu juga nggak kalah berat tantangannya. Cuman dia hanya nggak terasa aja. Ya, Mengalami ausnya. haus, iya. Kalau Nah, Habib, itu tadi kita lihat betapa ternyata Ramadan tidak terlepas dari ujian-ujian, sehingga setiap orang dari kita ini memang sudah seharusnya terus meminta bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta huda. Nah, Ramadan banyak pelajaran di sini. Sehingga seharusnya orang yang mengambil pelajaran dari bulan suci ini bisa menjadi orang yang mendapatkan hidayah. betul. Dan kita juga tiap sholat kita doa tuh. Tiap sholat, ya Allah berikan saya petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, itu antum bisa gambarkan nggak kayak gimana tuh maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ya, Ana sih kayak gini. Orang jalan yang lurus itu kan bisa jadi kayak di surat Yasin. Di jalan yang lurus bukan hanya di surat Al-Fatihah. Tapi dia bilang kata di surat Yasin tuh kita jangan sampai ngikutin jadi budak setan. Jangan sampai budak setan kita kayak alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu Lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. mustaqim. Bukankah aku telah janji kepadamu jangan sampai kau alla ta'budu syaitan, menyembah syaitan. Jadi hamba setan. Iya.
Jadi hamba setan itu artinya kan setan kan asyaiton yaidukumul faqr. Iya. Setan itu kan janjiin kemiskinan. Heeh. Kita apa-apa gelisah tentang harta, tentang ini, tentang segala macam. Itu juga siratal mustaqim tuh untuk mempertahankan. Kalau kita nih jangan sampai bimbang mulu dengan duit, dengan apa-apa tuh perasaan hidup, perasaan Allah nggak memihak ke kita. Iya. Perasaan kesono mulu, kok gue kalau gini gagal mulu, kok gue ini kayaknya Allah nggak profesional dianggapnya tuh. Iya. Kayaknya dia salah mulu dan dia kayaknya orang lain kok begitu-begitu aja didapat keberuntungan dan kita enggak. Nah itu tuh kan menyembah setan di antaranya. Iya. Nah makanya diingetin alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dia udah pasti tuh Dia tuh musuh kamu. musuh. Wa ani'buduni. Maka Hadza sirat sembahlah aku, hadza siratum mustaqim. mustaqim. Jadi Jalan yang lurus, Jalan ya. yang lurus. Makanya benar kata antum tadi, kalau sholat kan suka kita minta tuh ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Makanya beberapa para ulama bilang hidayah itu makanya selalu diminta kayak lampu apa ya, ini kayak lampu-lampu di sini aja kayak di TV. Dia ada kabel. Kalau umpama kullaman qata'ta dawuhu. Setiap kali kau potong dia akan mati dia. Mati dia punya cahaya. Iya, dia nggak pernah kesambung ke Allah. Makanya wa ani'buduni hadza siratum. Jadi harus nyambung terus. Harus nyambung. Nah, di Ramadan kan enak nih disambungin terus. Iya benar. Anfasukum fihi tasbih. Iya. Wa naumukum fihi ibadah terus. Nah, kalau kita nggak manfaatin nyambung ke sini sulit juga emang. Bisa putus. Bisa putus. Nah, makanya terus nyambung segala macam. Kalau nggak putus. Apa di surat Al-Baqarah? Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Ya, kamu ditinggalkan sama Allah di dalam kegelapan nggak bakal bisa melihat sama sekali. Hidayah dia. Padahal mah istilahnya mata mah melek gitu ya. Mata melek, kelihatan. Cuma kagak kelihatan. Nggak La kelihatan. yubsirun. Berarti memerlukan adanya lampu-lampu ini kan. Lampu, makanya pelajaran tuh benar kata antum melek, tapi dia nggak bisa jadiin pelajaran. Kalau orang-orang dulu bilang, orang-orang tua dulu, pelajaran kita di dua. Ingat lu satu Husain Allah yarham mengatakan, benar-benar nih dia bilang, ad-dars darsan, ada dua atau pelajaran, al-masmu' sama al-masyhud. Apa yang didengar sama apa yang dilihat. Iya. Al-masmu' ini apa yang kita dikasih mau itu apa segala macam. Ada dengar IG antum tuh, lihat di TikTok kan. Lihat di YouTube antum dapat ilmu, dapat itu masmu'. Iya. Bisa jadi masyhud. Masyhud juga ngelihat antum teduh wajahnya dalam menyampaikan segala macam. Jadi kadang-kadang dakwah tidak perlu pakai lisan Habib ya. Nggak perlu. Nggak harus sesuatu yang terdengar. Nggak harus terdengar. Tapi terlihat juga. Kadang kita cukup melakukan sesuatu itu udah jadi kayak ngajak orang berbuat baik. Jadi kayak ngajak orang baik, adem ngelihatnya. Ada orang yang dia senyum, kita ikut senyum, Beb. Subhanallah. Jadi kalau orang ganteng biasa gitu. Iya. Kalau yang kurang jangan ya. Enggak, iya maksudnya jangan. Enggak, temenannya salah, dia bilang apa? Dia bilang dulu pernah ngomong. Kalau dia bilang kalau orang tampan sama cantik dia senyum, kita ikut senyum. Kalau yang kurang tampan ya dalam tanda kurung jelek gitu. Dia senyum, kita makin enak dia bilang. Gak cuma kalau anda balik, anda bilang gini, kalau anda balik jangan begitu. Orang sekalipun tampan sama cantik, kalau nggak sering senyum jadi jelek. Aywa. Kalau wajahnya biasa-biasa aja, kalau sering senyum jadi enak lihatnya. Kan beberapa banyak orang-orang black muslim, orang-orang negro tuh yang di Amerika, kalau yang udah masuk Islam adem wajahnya tuh enak. Minal al. Anda waktu pembukaan pengajian di sini. Oh iya benar. Syekh Hamzah tuh. Benar. Ya Allah, beliau keturunan dari sana, dari yang kulit hitam. Yang itu debu ya. Iya dia. Jadi dia tuh iparnya Mustafa Debu. Gitu. Penyanyi Debu. Nah,
Iya, anaknya ikut, anaknya Iya, si anaknya ikut. Ali Kribo tuh. Adik ibu. Wallah, wajahnya kalau antum lihat seperti kayak ada cahaya gitu. Iya benar benar benar. Jadi benar. senyumannya, aduh, kebaikan akhlaknya. Itu kalau ketemu kita jadi ikutan senyum. Nah, Yang model begitu. Ada dakwah masyhud namanya. Dakwah masyhur. Enggak Bisa dilihat, bisa bimujarad cuma ngelihat doang gitu langsung. Iya, kita bawaannya adem. Dia kan kayak Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair kan meninggal kalau dakwah perang Uhud ya. dia tungguin dulu orang sampai selesai bicara, dicaci maki dia ini. Habis selesai bicara, giliran dia bicara sambil senyum. Oh, yang orang ngomong ngatain Mus'ab bin Umair. Dia ngatain, dicaci maki, Mus'ab tetap tersenyum sampai ditungguin selesai dibicara. Sampai selesai bicara, udah. Mus'ab nungguin sampai giliran Mus'ab untuk bicara. Nah, Mus'ab yang ngomong. Dan beberapa banyak orang masuk Islam Ketika mendengar ketika pembicaraan, mendengar dan Melihat akhlaknya Mus'ab bin Umair. barang melihat akhlak. Melihat akhlaknya. Habib, balik tadi Habib. Nah, Ana juga jadi keingetan ayat itu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Jadi giliran rezekinya dilancarin, dia bilang nih Allah lagi memuliakan iya saya. benar. Giliran lagi dibatasin, dia bilang nih Allah lagi menghinakan saya. Jadi kayak tadi antum bilang bahwa dia perlu siratal mustaqim Betul. untuk kemudian tidak menilai apa-apa sesuai yang diinginkan oleh syaitan. Selalu bicara materi, selalu bicara tentang harta, gitu, duit apa. Wah ini, padahal Allah langsung jawab, "Kalla, tidak. Balla tukrimuna al-yatim." Ukurannya di situ. Mestinya ketika menghormati anak yatim, wala tahadduna Ala ta'amil miskin. ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan. Lama. Dia berebut makanan harta warisan itu. Wa tuhibbuna al-mala Ala hubban. hubban jama, luar biasa dia. Nah, itu bukan ukurannya. Jadi bukan karena Allah sering ngasih tandanya Allah hormatin dia, bukan Iya. itu ukurannya di situ tuh. Kamu nggak hormatin anak yatim, nggak itu terhinanya di situ. Karena Kalau yang tadi tuh bukan definisi. bukan. Jadi yang definisi hina tuh kayak tadi itu kan. Iya. Luar biasa ya. Subhanallah. Nah, ini juga pelajaran al-masyhud, Bib. Iya. Yang apa yang dilihat itu kayak Habil sama Qabil. Maaf, terbalik. Qabil Sama Habil. Habil. Itu kan setelah Qabil membunuh Habil, dia bingung mau diapain nih. Iya. Akhirnya dia lihat burung gagak lagi bunuh temennya juga sambil itu untuk menolong untuk dikubur juga. Iya. Burung gagaknya akhirnya ditiru tuh. Tandanya kan ada pelajaran yang Dilihat. dilihat. Terus banyak ya pelajaran-pelajaran dulu. Mungkin Zen ini dulu sering nonton kungfu. 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 Oh, nonton kan? Nonton. Jadi kalau di kungfu itu ada pelajaran-pelajaran. Dia katanya bisa ilmu bela diri, mempertahankan diri. Dia mempelajari dari alam, dari binatang-binatang. Haji. Bagaimana cara belalang mempertahankan diri. Bagaimana maka ada jurus harimau, ada jurus Antum bisa kali. Jurus. dulu cuman baca itu doang, baca. Katanya dulu gitu waktu pesantren. Enggak itu. Bela diri. Wah, Orang bela diri pesantren. pada belajar sama antum. Itu kena harat itu zaman. Jadi kalau dulu tuh biasa Artinya serius antum pernah belajar itu ya? pernah tapi nggak tahu ya itu manfaat atau enggak ya kayaknya enggak. Bela diri ya. Iya, bela Wa diri. aiddu lahum mastata'tum min quwwah. Belajarnya sambil baca buku Kopingho dulu. Kopingho. Baca Ya. Kopingho. Jadi kayak kunyuk melempar buah, membuka jendela memanah rembulan. Ya, Itu kan belajar dari alam tuh. Iya, Si tudung besi apa segala macam. Itu begitu jadi pelajaran. Tapi ada juga yang belajar dari alam tuh. Antum tahu gak kisahnya itu? Mungkin antum paham. Ini Ada kita masih di pembahasan bahwa dakwah itu kadang-kadang Ada pelajaran masyhur. itu dari iya melihat. kelihatan, iya melihat. Kayak ini Ibrahim ibn Adham dengan Shaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi. Shaqiq al-Balkhi kan dia lagi ngelihat ceritanya nih. Ya biasalah. Ibrahim ibn Adham ini dulu seorang kaya raya, sukses.
ambil jalan tasawuf. Iya. Dan tetap dia masih dalam. Kita pernah ngomong dulu Jadi zuhud. nggak lempengan. Enggak, mumpung lagi susah gue zuhud enggak. Iya. Tadi lagi ajib-ajibnya tuh dagang itu. Tapi tetap dia ikutin ibadah jalan. Dengan itu dia juga Masya Allah santun dan segala macam. Nah Syakik al-Balkhiri dia menempuh tasawuf luar biasa. Akhirnya dikunjungin ya namanya temennya kan, kunjungin. Tapi dia baru aja ikut ini. Ditanya bagaimana perjalanan antum nih sampai bisa ikut tasawuf. Cerita nih Syakik al-Balkhiri. Yang nanya siapa? Ibrahim bin Adham. Oke. Ditanya, iya anak baru-baru dagang apa segala macam, bawa perdagangan segala macam. Nah di tengah-tengah padang pasir dia ngeliat seekor burung yang sayapnya patah. Oke. Sayapnya patah tuh nggak bisa ini. Aku perhatiin kata dia. Ketika aku perhatiin tiba-tiba dari kejauhan ada burung lagi. Lihat ada burung lagi mendekati itu burung. Oke. Saya bilang wah ini burung bakalan mati nih. Iya. Karena dia sayapnya patah udah nggak bisa cari makan lagi. Ternyata temennya yang burung itu datang ke situ dikira mau nolong apa nggak tuh. Dia di mulutnya menaruh biji-bijian yang dilemparin ke mulutnya si itu ke burung yang sayapnya patah. Oke. Dikasih itu kata Syakik al-Balkhi. Ya Allah, betapa Allah sudah mengatur rizki makhluknya. Kemana aja bisa diatur segala macam. Mulai hari itu aku udah nggak sanggup meladeni dunia lagi. Cukup beribadah kepada Allah. Karena nanti Allah tuh yang akan mengatur rizkinya. Allah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Kenapa kau ambil pelajaran burung yang sayapnya patah? Kenapa kau tidak ambil pelajaran burung yang mengambil rizki kemana-mana, kemudian memberikan kepada yang tidak mampu? Azim. Itu kan jauh lebih mulia karena yadul ulia khairun min al-yadil sufla. Sufla. Oh, jadi ternyata beda orang pengalaman tasawufnya, jam terbangnya juga benar. lama. Yang satu lagi masih baru. Ya, orangnya tahu tapi yang baru-baru biasanya awal. lebih belum sampai mencapai ke tingkatan itu. Nah itu kan pelajaran masyhud. Iya. Al-masyhud apa yang bisa dilihat di situ diambil pelajaran dan betapa manfaatnya diambil pelajaran itu. Dan kita kan sekarang ya Allah benar nih ada pelajaran. Ternyata tawakal nggak selepas tawakal kayak gitu aja, tapi nyari rezeki yang jauh lebih bagus ketika kita memberikan kepada yang lain. Iyalah, jangan tawakal udah tenang dah, udah nggak usah kerja. Oh nanti dibantal ada duit. Dari mana? Siapa ngasih duit? Emang ada burung yang lagi kalau dibantal ada duit nomor serinya nomor seri bank mana itu? Itu kalau tiba-tiba ada gitu. Yang nyetak siapa? Kalau emang bener terus dari mana itu duit? Kan gitu. Gitu. Itu luar biasa. Artinya tandanya yang masih itu, Beb. Siratal mustaqim tetap harus minta hidayah karena pelajaran di depan kita nih ada semua. Selalu minta diberikan petunjuk karena di depan kita ini selalu ada pelajaran yang mengarahkan kita kepada ke jalan yang lurus. Ma aktsaral ibar wa aqallul i'tibar. Jadi sebenarnya pelajaran banyak. Cuman mau siapa nih yang mengambil pelajaran? Sedikit yang kalau kita ngelihat apa aja sebenarnya bisa jadi pelajaran gitu ya. Kalau kata ada Habib Zain suka bilang tuh kelapa ada batoknya. Kelapa dalamnya ada air, tuh air masuk dari mana orang batok semua? Iya kan? Iya benar. Kok bisa ada air? Terus siapa itu pegawainya itu yang naikin dari bawah pohon? Gimana ada serabutnya? Tapi bagus. Lihat tuh air dari mana masuk kalau ada batok? Iya benar. Gimana? Kayak orang Jepang makan combro dia bingung. Kenapa? Pas digigit ada oncomnya dalam. Dari mana nih oncomnya? Kok bisa pedas? Padahal kan dia kan bisa diolah. Ini kan itu kan sederhana. Itu heran itu ya bener ya. Jadi apapun bisa kalau kita mau lihat tanda-tanda kebesaran Allah di mana-mana ada gitu. Ada. Nggak pernah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di situ. Sidik jari beda semua sedunia. Allah. Min awal ila akhir Dari Nabi Adam tuh. Kadang sama. Padahal tiba begini doang ya. Kayaknya bunder-bunder doang. Mau bikin beda lagi bagaimana nih? Bikin beda lagi sedunia tuh nggak bisa. Subhanallah. Hatta kembaran beda. Hatta kemana beda ya? Ini orang kembar nih diginiin aja beda. Makanya kalau mau keluar negeri sekarang suruh gini. Iya. Begitu udah beda nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Subhanallah. Maha besar Allah. Manusia juga di dalam diri kita banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Begitu banyak.
tinggal mau nggak ngambil pelajaran. Nah, tinggal ambil pelajaran tuh mau apa Jadi enggak. artinya sebenarnya pelajaran mah banyak, baik yang didengar maupun yang dilihat, dan itu adalah salah satu jalan untuk kita menggapai hidayah dari Allah Enggak Subhanahu apa hidayah dari Allah. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw hudan. Hudan. Dan Allah selalu memberikan kepada petunjuk orang-orang yang lagi mencari petunjuk. Iya, memberikan petunjuk terus. Tulisannya apa? Masih ingat ya? Wal baqiyatu shalihatu khairun Khairun. inda rabbika thawaba. Wa khairun Maradda. maradda ya. Ya lupa. Maradda kalau nggak salah maradda. Wa khairun maradda ya. Dan itu merupakan satu gambaran dari Allah, balasannya, pahalanya ada di sisi Allah. Marhaba. Ya Allah. Jadi harapannya insya Allah habis bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang terus ditambah hidayah, Thayyib. tambah hidayah, Ihdinas bisa melihat. Ya sekarang kita lapar nih, ya ternyata kita harus belajar. Orang-orang yang lapar banyak, kita harus minta sama Allah menjadi burung yang bisa memberikan makanan. Betul. Al yadul ulya khairun minal Dan banyak lagi sebenarnya pelajaran-pelajaran penting lainnya dari bulan Ramadan, Habib. Masya Allah. Nggak terasa nih kita ngobrol-ngobrol asyik. udah ini udah 2 jam ya. Oh, belum. Kesan lama ya. Jam setengah. Jam setengah. Belum. Iya benar. Masya Sebagai Allah. closing statement ada nggak, Habibana? Closing statement ya, pokoknya di bulan Ramadan ini mau nggak mau, mumpung kita ini ada di bulan barokah, kita harus bisa manfaatkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya berkah kan diantaranya banyak ya, arti berkah kan ziyadatul khair, kita nambah kebaikan. Artinya mumpung kita dianggap kita dihitung nafas kita itu tasbih, tidur kita ibadah, itu bagi yang serius puasa. Iya, bukan tidur terus. Kalau tidur terus, ini terus ngambek namanya. Jadi itu namanya protes, tidur lagi ya menang itu. Pegawai izin nama itunya. Bos, mau ibadah. Mohon maaf, mau ibadah tidur. Tidur. Lain lagi. Nah itu kalau umpama dia istiqomah di sini, artinya gini, itu kan lebih bersifat kayak apa? Al-aulawi apa kalau di dalam usul Prioritas. fikih? Iya. Apa tuh? Aulawi artinya dia. min babil aula gitu. Iya, Idza kana naum ibadah. Nah, maksud Anda min begitu. babil aula. Andaikan tidur aja dihitung ibadah, nafas aja dihitung tasbih. Apalagi tasbih beneran. Betul. La khaira fi katsirin min najwahum Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw aw islahin bainan nas. Faman ibtagha tidak benar ya? faman ibtagha wa man yaf'al dzalika ibtigha'a wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi. Nah, itu kan lebih enak, artinya apalagi kalau kita terjemahin dong Habib biar pemirsa. oh gitu. Ya Allah, gimana ya? Kok gimana ya? Aku tidak mau sombong. Anda yang bawa aja. Ya itu. Jadi begitu. Ini orang lagi nungguin artinya. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada yang paling baik di antara perbuatan baik di dalam pembicaraan kamu ini. Najwahum diartikan pembicaraan. Iya, apa ya? Najwa itu Ya, sebenarnya kan rahasia artinya, tapi najwahum artinya diartikan sebagai pembicaraan. Betul. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali apa yang kamu lakukan ini nggak ada perbuatan yang paling baik kecuali perbuatan baik itu diukur ketika memerintahkan kepada sedekah. orang berbuat sedekah, au ma'rufin atau berbuat baik, Baik secara umum ya. au islahin bainan nas, Mendamaikan. atau mendamaikan orang lain, dan Wa may wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melaksanakan itu atas berharapkan ridha dari Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka kami akan berikan satu ganjaran yang paling besar. Jadi ajran azimah nih yang bilang azim nih Allah gitu ya. Jadi orang kalau ngajak kepada sedekah, perbuatan baik, mendamaikan orang lain, jangan ngarap kecuali mardatillah gitu ya. Mardatillah, benar. Jangan sampai Kalau ngarapnya hal-hal yang lain kecil. Ini ajran azimah nih, tapi syaratnya ibtigha mardatillah. Yang hilang kemarin tuh nggak apa-apa tuh. Betul lah, Yang hilang kemarin. pakai disebut lagi ini panitianya. Oh, padahal udah lebihin tuh.
Udah ente nggak usah ulangin lagi deh. Udah keiris-iris saat ini. Gitu. Tapi itu lillahi ta'ala, itu kan bagian dari ini Habib. Iya, kebayar sama lakunya baju koko. Iya. Lakunya baju koko. Habis ini pada episode berikutnya Habibana akan mengenakan pakaian baju koko. Oh iya itu apa? Beli dah. Beli. Karena sengaja Bib jual-jual begitu apa Marketing. supaya kita sendiri dapat pahala. Ya salah. Ketika orang makai itu pahalanya mengalir ke kita. Allah. Dan orang belinya juga kalau mikir-mikir, oh ini kok mahal, tandanya dia nggak ibtiqa mardatillah. Bisa aja. Karena dia mau menghadap Allah, masa mikir? Iya. Ya, pakai ya. Oh, baju ngadep Allah. Bajunya baju takwa. Mau ngadep Allah. Oh iya. Jangan dong. Kita besok disuruh ngadep menteri ini ketemu. Oh, beli jas, beli Belanja ini. dulu. Belanja di mana? JI Jembatan Hitam. Di mana Bekas. Itu. Mall. Iya. Mall dong. Mall di Jembatan. Oh, mall ya. Nah, itu nggak pakai ini, nggak pakai iya. nawar. Nggak pakai ini lagi. Tapi kalau ini, oh, ya pakai nengleng di kepala. Jangan. Lurusin. Sengaja ana ngasihnya yang biar mereka dekat sama Allah. Iya, kan kualitasnya bagus. Jadi kan termasuk ngingetin tuh kalau ngeliat baju koko, kayaknya bawahnya pengen sholat mulu gitu. Jadi semata-mata ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ibtigha mardatillah. Ya Rabb, dapat ajran azimah insyaallah. Tapi cash ya. Enggak terima. Enggak, ibadahnya tetap mardatillah. Ininya ridho Allah ini dibuktikan dengan semangat bayar cash. Iya. Kalau itu ini tetap mardatillah pas lagi ibadahnya. Lagi bayarnya mardatillahnya justru tambahin. Makanya kan di Al-Qur'an di sini Bib, wala yastari bi ayatillahi samanan qalila. Jangan beli ayat-ayat Allah itu tandanya yang mendekatkan diri pada Allah dengan harga yang murah. Ya salah. Ini yastari kan beli kan? Iya. Oh, ini nawar. Oh, samanan qalila. Jangan nawar. Kalau kodian boleh dah. Kodian boleh. Boleh kalau kodian. Enggak apa-apa. Anda kasih deh kesempatan. Ya salah. Marhaba. Ya Allah. Siap. Udah kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Setelah ditutup dengan khulasatul kalam. Satu. Ditambah marketing juga sedikit. Yang penting tadi ibtigha mardatillah. Dan Ahmad juga bakalan ini nih. Ya salah. Bakalan sukses. Punya ini. Berkat doanya Habibana. Baik Habib, ana Siap. izin ini ya. Nah. Baik para pemirsa, terima kasih banyak sudah membersamai kita sampai di penghujung episode kali ini. Ada banyak hal tadi bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita ini, yaitu kita bisa senantiasa meminta hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bisa sampai kepada hidayah tersebut, jadikanlah mata dan telinga kita yang merupakan jendela hati ini sebagai wasilah perantara untuk melihat dan mendengar hal-hal yang baik yang bisa membawa manfaat untuk diri kita, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saja pertemuan kita, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak Habibana atas kesempatannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.